Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Saya ingin menekankan di ayat kursi pada sesi ini adalah mengenai konsep-konsep ketuhanan di dalam ayatul kursi. Kita akan bedah kata per kata di dalam ayatul kursi ini untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala dari sudut konsep ketuhanannya. Maknanya bahwa kita akan memantapkan kembali tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan banyak diskusi. Saya minta dari ibu-ibu, lalu kemudian dari hasil konsep ketuhanan yang kita dapatkan dari ayat ini, apa yang mestinya kita rasakan dan apa yang seharusnya kita yakini, dan setelah itu konsekuensi apa yang harusnya kita kerjakan setelah merasakan dan meyakininya. Al-Baqarah 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan Allah, jangan Allah. Jangan Allahu la, salah. Allahu la. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baik. Sekarang mari masuk pada kedalaman-kedalaman konsep ketuhanan di dalam Ayatul Kursi. Kita lihat dulu sekilas tentang konsep-konsep ketuhanan di dalam Ayatul Kursi ini. Pertama adalah lafzul jalalah Allah. Tentang Allah, lafzul jalalah namanya. Lafaz yang memiliki keagungan. Allah adalah satu nama. Allah, lafzul jalalah adalah satu nama yang tidak boleh menggunakan nama ini selain Dia. Kenapa? Karena hanya Dialah Al-Ma'bud, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Al-Ma'budu bihaqqin. Apa sih yang disebut dengan menghamba atau menyembah? Tunduk, patuh, tunduk, menghinakan diri kepadanya. Tunduk, patuh, menghinakan diri kepadanya. Itu yang disebut dengan beribadah. Tambahan keterangannya adalah isti'badur ruh wa ikhda'uha li sultatin ghaibiyatin la tuhitu biha ilman wa la tudraku haqiqatuha. Ketertundukan jiwa dan kehinaannya di hadapan kekuasaan yang gaib, yang akal serta ilmu pengetahuan tidak akan pernah bisa menyingkap dan mengetahui hakikat wujudnya. Dengarkan saja untuk dicatat kepanjangan. Allah. Jadi Allah adalah satu nama yang disematkan kepada zat yang berhak untuk disembah satu-satunya. Dengan cara apa menyembah Dia? Tunduk, patuh, menghinakan diri. Tunduk hatinya, patuh raganya, menghinakan diri sikap-sikapnya. Kepada zat yang gaib, kepada penguasa yang gaib. Disinilah perbedaan mendasar antara kita dengan keyakinan-keyakinan agama lain yang sama-sama meyakini adanya kekuatan eksternal, adanya energi luar dari dalam diri kita yang kita rasakan dan kita yakini kekuatannya. Tapi tidak boleh menyebut nama lain. Misalnya energi apa misalnya? Ya, kekuatan dewa matahari misalnya. Dewa Amor itu apa ya?
kita tidak boleh menyebut nama lain. Nama yang pantas untuk disebut adalah Allah, karena dia sendiri yang menamai dirinya dengan nama itu. Atau nama-namanya yang lain, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Silakan panggil Allah atau silakan panggil Ar-Rahman. Nama yang mana kamu panggil, maka ketahuilah sesungguhnya semua namanya adalah husna. Puncak kebaikan itu husna. Hasan, baik. Tapi husna bentuk superlatifnya baik sekali, indah sekali. Lafzul jalalah. Satu-satunya yang hak untuk yang hak di sini berarti kebenaran menurut standar Allah, bukan standar kita. Tidak boleh ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada nama lain selain nama Dia. Selanjutnya, seluruh asma al-husna menginduk pada lafaz ini. Seluruh asma al-husna menginduk pada lafaz asma atau lafzul jalalah ini. Allah. Baru kemudian kita membahas la ilaha illa huwa. Sekarang kita membahas la ilaha. La ma'budu bihaqqin fil wujud siwallah. La, tidak. Ilah, sesembahan. Artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Di sini tekanannya pada lamun nafi, lam penafian, lam peniadaan. La ilah, tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah. Tadi sudah saya sampaikan apa sih yang disebut dengan menyembah, beribadah itu. Tunduk, patuh, menghinakan diri pada siapa? Ya, pada Allah, satu kekuatan yang memiliki, satu zat yang gaib yang memiliki kekuasaan, yang ilmu akal kita tidak akan pernah bisa sampai mengetahui hakikat daripada zatnya itu. Allah, la ilaha. Sampai di sini berarti kita harus bersih. Tidak boleh ada yang lebih dari Dia. Dan hanya Dia, Allah. Misalnya, prakteknya kalau ingin merasakan itu, ketika kita bertasbih. Subhanallah, Maha Suci Allah. Artinya, suci dari kekurangan, suci dari kehinaan. Allah itu
satu-satunya yang maha suci. Begitu juga misalnya Alhamdulillah, satu-satunya yang berhak mendapat puja dan puji atas semua kebaikan-kebaikan yang kita rasakan adalah Allah. Ada orang berbuat baik pada kita, kita bilang apa? Alhamdulillah, ke atas. Bukan Alhamdulillah, pujian buat kamu, tidak ada. Alhamdulillah. Semua kebaikan yang kita dapatkan dari makhluk adalah karena ketertundukan makhluk di bawah kuasanya Allah, yang dia kemudian berbuat baik kepada kita. Allah yang membuat orang itu bisa berbuat baik kepada kita. Alhamdulillah. Apalagi misalnya, Inna lillah. Sesungguhnya kita ini berasal dan milik siapa? Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami toh pada akhirnya harus kembali kepada Allah lagi. Apalagi misalnya, Astaghfirullah. Hanya Dia yang bisa mengampunkan dosa-dosaku. Tidak ada yang bisa menghapuskan kesalahanku. Tidak ada yang bisa membebaskanku dari berbagai bencana akibat kesalahanku selain Allah. Apalagi misalnya, Hasbunallah. Aku hanya merasa cukup bersama Allah. Tidak ada yang lain yang bisa mencukupkanku selain Allah. Tidak ada. Tidak ada yang bisa mencukupkan aku selain Allah. Yang lain selain Allah hanya bisa memberikan janji di atas materai. Berapa ribu? 6.000. Tapi tidak ada yang bisa memenuhi janjinya selain Allah. Jadi beruntunglah kita-kita yang sudah betul-betul kenyang keyakinannya dengan ungkapan-ungkapan itu. Apalagi misalnya ungkapan lain. Masya, semua yang istimewa yang terjadi di depan mata kita ini semata-mata karena kehendak Allah, bukan kehendak yang lain. Sehingga kita tidak bisa sombong, sehingga kita tidak bisa lupa diri, sehingga kita juga tidak perlu tertipu takjub. Karena semuanya Masya, semuanya atas dasar kehendak Allah. Apalagi misalnya, A'udzu billah, na'udzu, hanya kepada Allah aku memohon perlindungan, altaji'u bihi. Hanya Dia yang bisa memberikan perlindungan seutuhnya kepadaku. Selain Dia, tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kepadaku. Ucapan-ucapan itu semua adalah konsep-konsep ketuhanan dan konsep-konsep keyakinan kita pada ketuhanan kita. Dan ini tentu yang membedakan kita dengan yang lain. Dan ketika kita sudah mengucapkan A'udzubillah altaji'u bihi, bahwa aku merasakan kelemahan di hadapannya, dan cuma Dia yang bisa memberikan perlindungan kepadaku, disitulah manusia pada puncak rasa amannya. A'udzubillah. Apalagi misalnya, Insya Allah. Ketika kita sudah berjanji dengan insya Allah, yakinlah bahwa Allah akan mampukan kita memenuhi janji. Jadi ketika mengucapkan insya Allah itu, hampir 100% kita bisa menunaikannya. Insya Allah besok saya bayar hutang saya, karena uangnya ada di rumah.
dalam bentuk banknotnya ada. Kalaupun nanti besok saya lupa, di ATM saya ada uang sejumlah untuk bayar itu. Kalaupun ATM-nya lupa, saya bisa bayar lewat handphone, mobile banking saya. Jadi udah berapa lapis itu? Ada 3, tapi apakah pasti bisa bayar? Belum tentu. Besok itu gaib. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tetapi kalau sudah memang berniat bayar dan sudah merasa punya 3 lapis, yakinlah tidak akan pernah bisa terlaksana tanpa kehendak. Dan kalaupun merasa ragu, yakinlah Allah nanti yang akan bisa membayarkannya dengan kehendaknya, insya Allah. Makanya orang-orang yang percaya dan benar pemahamannya terhadap insya Allah, dia nggak akan ragu dengan rencana-rencana masa depannya, walaupun itu berat. Walaupun itu berat. Yang penting saya sudah azam, sisanya saya tinggal tawakal, insya Allah. Bani Israel sebetulnya bisa menyembelih sapi yang mana saja untuk menyelesaikan konfliknya. Siapakah pembunuh seseorang yang terjadi di masa Bani Israel di zaman Musa? Tapi karena dalam hatinya ada pengingkaran, tidak mau menyembelih sapi karena sudah terlanjur cinta dengan sapi yang dituhankan itu, akhirnya dia sulit menerimanya. Musa, nggak salah masa untuk menyelesaikan konflik siapa pembunuh seseorang ini harus sembelih sapi. Nggak ada hubungan lah Musa. Ingat kan ceritanya? Tentang keponakan yang membunuh pamannya karena ingin cepat dapat warisan sebab pamannya tidak punya pasangan dan tidak punya keturunan. Yang ke atas orang tua kakek tidak ada, ke samping kiri kanan saudara nggak ada, ke bawah keturunan juga nggak ada, cuma tinggal dia keponakan. Setelah dibunuh kan berhasil nanti mendapatkan warisan. Solusinya setelah mereka hampir saling membunuh satu sama lain, datanglah ke Musa. Musa coba berdoa kepada Tuhanmu. Ternyata Allah mengajarkan kepada Musa, suruh mereka untuk menyembelih seekor sapi betina. Enggak mau karena sudah terlanjur cinta dan menyembah itu. Mereka sembah Allah juga, tapi sembah juga sapi. Itu orang musyrik. Enggak selesai sama dirinya sendiri, bingung. Orang-orang musyrik itu mendua dan nggak selesai dengan dirinya sendiri, bingung dia. Akhirnya minta lagi, oke, coba minta lagi ke Tuhanmu Musa. Jadi Tuhan yang dia bargain, Tuhan yang dia tawar, bukan dirinya yang tunduk. Orang kalau beribadah dengan Tuhannya belum tuntas, dengan dirinya juga belum selesai, akhirnya Tuhan yang dikejar, Tuhan yang ditekan sama dia. Bukan dirinya yang tunduk, bukan dirinya yang patuh, bukan dirinya yang hina, Tuhan yang dia tekan. Coba tanya lagi sama Tuhan kamu, tambah sulit. Warnanya apa sih sapi betina? Kuning, emas, berkilau, menyedapkan pandangan mata yang melihatnya. Launuha tasirun nazirin. Tambah sulit kan? Tambah sulit. Orang yang tidak yakin kepada janji Allah setelah dia berjanji, maka pusing. Sudah? Apa yang terjadi? Orang seperti ini biasanya stres dulu. Lama-lama ya sampai psikosomatik nanti. Karena nggak pernah mendapatkan kemantapan di jiwanya.
bingung. Ngaji terus tapi nggak yakin-yakin. Ya, itu bisa terjadi. Habis dibohongin terus sih sama laki gitu ya. Ini bukan urusan laki bohong atau nggak bohong, kamu yang nggak selesai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu sudah selesai urusanmu sama Allah, itu nggak ada masalah. Mau laki nungging, mau laki jungkir balik, urusan kita sudah selesai sama Allah. Selebihnya tinggal serahkan sama Allah. Kalau orang tuanya nggak selesai urusannya sama lakinya, gara-gara nggak selesai sama Allah, anaknya yang bingung. Nangislah anaknya, pusinglah anaknya. Bahkan janin yang di dalam rahimnya pun sudah terserang virus perilaku ibunya, virus pikiran ibunya yang linglung, yang galau itu. Sehingga anaknya pun terlahir anak yang galau. Penting nggak Bu keyakinan ini, Bu? Ini pengaruh terhadap janin kan kuat. Bani Israel menekan Tuhan lagi. Musa coba tanyain deh. Ini masih kurang jelas nih. Tapi untung dia bilang wa inna insyaallahu lamuhtadun. Insya Allah setelah ini kami akan bisa menemukan deh sapinya. Sapinya tidak dipakai untuk membajak sawah, tidak untuk mengairi kebun, tidak cacat dan tidak belang. Karena ada kata insya Allah, meskipun sulit, umurnya tidak tua, tidak muda. Warnanya kuning, menyedapkan pandangan mata. Tidak dipakai membajak sawah, tidak pula mengairi tanaman. Tidak cacat, tidak pula belang. Sapi apa ini? Kalau sudah bilang insya Allah, jangan ragukan kepada Allah lagi. Nggak usah ragu, sudah. Yang penting kita sudah siap. Akhirnya Bani Israel dimampukan oleh Allah untuk bisa menemukan satu-satunya kerbau yang tidak tua, tidak muda, kuning dan indah dipandang mata. Tidak pernah dipakai bajak sawah, tidak pernah pula untuk mengairi tanaman. Tidak cacat, tidak pula belang. Harganya tinggi, dimampukan oleh Allah, akhirnya bisa beli. Yang mestinya jika satu sapi itu dikuliti kulitnya, harganya satu kantong emas dari kulit sapi, anak pemilik sapi itu minta 10 kali lipatnya. Dimampukan juga walaupun itu berat. Insya. Jadi mulai hari ini jangan bohong pakai yang membuat insya Allah nggak ampuh bagi diri sendiri karena sering bohong atas nama insya Allah. Atau meragukan insya Allah orang lain, itu bukan karena dia bohong dengan insya Allah, itu karena kita yang tidak yakin dengan insya Allah. Itu persoalannya kembali kepada kita. Jadi kalau kita sendiri sudah tuntas, ya sudah, nanti Allah yang selesaikan tuh urusan orang yang suka bohong itu. Ya. Jadi urusan laki selain siapa? Selain siapa, Bu? Serahkan Allah, sudah. Emaknya aja gak bisa, apalagi kita yang baru ketemu. Ini buat yang bermasalah. Yang buat happy, tambah yakin lagi kepada Allah. Ya sudah, cukup sampai di situ ya. Insya Allah. Illa huwa. Illa huwa. Setelah kita mengatakan la, lalu kemudian illa.
Nah, illa ini kecuali pemantapan. Setelah peniadaan kemudian pemantapan. Illa huwa. Illa huwa. Allah adalah lafzul jalalah. Semua asmaul husna menginduk pada lafaz Allah, bukan pada lafaz huwa. Karena ada yang mengatakan induk asmaul husna itu adalah huwa. Salah. Huwa itu kata ganti yang artinya dia. Mungkin maksudnya karena ingin memantapkan keyakinan. Begini, tidak ada zikir khusus Allah, 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 tidak ada begitu. Apalagi suruh baca 1000 kali. Allah, 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 ada yang begitu. Ini juga tidak benar. Tapi kalau sewaktu-waktu kemudian misalnya sesak nafas, entah ada bisikan setan, alladzi yuwaswis fi sudurin nas, lalu kita menyebut nama Allah, itu benar. Memanggil Allah, benar. Takjub kepada sesuatu ya, karena suaranya indah sekali waktu mengaji. Misalnya suara anak ibu indah sekali saat mengaji, kemudian dia bilang Allah anakku. Karena hafalan anaknya bagus dan sudah banyak, ibu kemudian memuji Allah. Karena tidak komplit membaca alhamdulillah, cukup membaca Allah, boleh. Kemudian kita dalam kondisi sangat lemah dan membutuhkan pertolongan kekuatan, lalu kita menyebut nama dia, ya Allah, benar. Yang nggak boleh adalah astagfirullahaladzim. Dia mau bilang lu tuh ya gitu, tapi pakai ini salah. Allahu Akbar ya gitu. Itu salah penghayatannya. Ini adalah sebuah nama yang sangat agung. Tidak bisa ditempatkan untuk mengekspresikan perasaan-perasaan negatif. Ibu-ibu sekalian, sekarang saya mau kasih ilmu penting lagi. Begini. Energi-energi negatif di dalam diri yang bikin muka cepat tua dan boros, perasaan-perasaan negatif yang menjadi toksin bagi jiwa dan mengendap di dalam jiwa yang membuat jeroan cepat rusak, apapun bentuk skincare yang dipakai, dan berapapun harganya, tetap aja mukanya jelek. Selama energi negatif masih tersimpan di dalam hati. Ya, dalam psikologi ada istilah aware, acceptance, dan let it go misalnya. Lihat, let's go, atau let it go. Begini, hanya lafzul jalalah, hanya kekuatan asma Allah yang membuat ibu bisa aware, sadar dengan situasi ini. Kenapa rumah tangga cekcok terus? Ini kenapa ini? Allah, ini kenapa ini? Kenapa komunikasi selalu keras? Apa yang menyebabkan anak-anak ini kok jadi kasar? Ini ada apa ini? Untuk bisa aware itu kalau sering menyebut nama Allah.
Kalau enggak nyebut nama Allah, enggak aware. Enggak akan sadar-sadar. Kesetanan terus. Makanya saya bilang lebih gampang nyembuhin yang kesurupan daripada yang kesetanan. Yang kesurupan hanya beberapa menit kita bisa pukul dia udah kabur, sakit ampun-ampunan dia bisa jumpalitan. Tapi yang kesetanan, dia nggak sadar dengan perbuatannya. Dia ngerasa benar aja. Apa yang membuat kita bisa sadar adalah lafzul jalalah. Allahu la ilaha illa huwa. Yang bisa menyadarkan orang-orang kesetanan, termasuk anak yang kesetanan, suami yang kesetanan, mantu yang kesetanan, adalah kalau awareness yang kita tanamkan ke dalam jiwa orang-orang ini, termasuk dari diri kita sendiri, adalah kesadaran akan adanya Allah yang maha, tadi kan, misalnya Masya Allah, Inna lillah, la hawla wa la quwata illa billah, Hasbi Allah. Apalagi tadi, Masya Allah, Inna lillah, ya hasbunallah, aware. Qadarullah wa masya'afa'al. Ini sudah terlanjur, ini adalah takdirnya Allah. Kalau awareness sudah ada, langkah selanjutnya untuk membuang energi negatif sehingga biaya perawatan murah, tetap cantik, kenceng kulitnya, dan noda-noda kemudian tidak cepat tumbuh. Buat ibu kan itu persoalannya. Sebetulnya persoalannya remeh-temeh sebetulnya. Karena nggak bisa diatasi, di perut jadi pakai jilbab syar'i, sehingga bisa ketutup bagian. Itu untungnya pakai jilbab syar'i. Jadi nggak kelihatan gitu aja. Mana Dokter Erni? Sering-sering pakai jilbab syar'i. Udah agak muda lagi kelihatan. Baik. Kalau awareness sudah ada, itu akan masuk nanti kepada apa? Acceptance. Jadi kita menerima kenyataan, bahasa kita tuh ridho. Sebab secara kejiwaan kalau kita nggak accept, kita nggak bisa menerima keadaan, ini energi negatif di dalam diri ini terus, ya menjadi racun, nangis nggak bisa, mau tumpahin kemana, air mata yang mestinya tumpah nggak tumpah, itu jadi racun di dalam, jadi toksin dia. Belum lagi perasaan-perasaan ini yang nggak tuntas ini. Kalau kita punya Allah, Allah la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum, yang terus-menerus hidup dan terus-menerus mengurusi makhluknya, langkah selanjutnya kita sudah bisa tumpahkan, udah lepasin saja. Ini berhasil. Itu ketika trafik, lalu lintas perasaan, jiwa, keyakinan ini kemudian termasuk energi negatif itu bisa lepas, itu hidup lapang banget. Itu yang disebut dengan alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kulapangkan dadamu? Itu yang disebut, kalau dalam bahasa psikologinya saya mungkin istilah itu. Biarkan dia lepas. Mahal pelatihannya untuk bisa mendapatkan healing di mana bisa lepas. Tapi ibu-ibu setelah mempelajari ayatul kursi, Allah, ketika pangkal lidah diangkat nih, itu meredam angan-angan. Ya, angan-angan yang salah itu diredam di situ. Kalau saya tahu begini jadinya, itu si lagu dangdut, nggak usah diulangi lagi. Seandainya
aku punya sayap, terlalu melu. Terbang, terbanglah aku, ku cari dunia yang lain. Udah lewat. Tekan itu, jadi nggak ada lagi seandainya, nggak ada lagi coba saya tahu, coba kalau begini. Fa inna lahu min kalami syaitan. Berandai-andai itu adalah perkataan setan, itu tekan pakai Allah. Tapi kalau bacanya nggak jadi. Makanya yang menyebut nama Allahnya Allah, ya Allah, ya Allah. Masa Allah nggak kena. Enggak, karena secara psikis, secara psikologis, ya, dia tidak bisa menekan angan-angannya. Ya, secara psikologis dia nggak bisa menekan angan-angannya. Allah, sambil meyakini. Saya tuh, ya, kalau ingin mulai udah nggak khusyuk nih sholat, satu-satunya titik yang menjadi shortcut bagi saya untuk gampang ingat kembali Allah itu ketika saya menyebutkan Subhana Rabbiyal Azim. Ketika saya mengatakan Rabbiyal Azim, kata-kata Rabbiyal Azim, Rabbiyal A'la, itu kayaknya nggak mau berhenti. Kalaupun 3 kali terlalu cepat rasanya kalau lagi sendirian. Karena ada feeling bahasa saya, Rabbi, Tuhanku, Al-Azim yang Maha Agung. Apalagi dalam sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Sehingga kadang nggak mau lepas, udah 10 kali itu Subhan Rabbiyal A'la. Boleh kalau mau yang tambah wa bihamdi gitu ya, silahkan saja. Lalu kemudian saya tambah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma gfirli. Kadang kalau nggak 3 kali itu nggak puas. Itu bagusnya buat kesehatan secara psikis, terutama yang sedang keturunan TB, tekanan batin. Itu ruku itu nikmat sekali ya, apalagi ketika lepas otot-ototnya gitu kan. Ini yang usianya udah kepala hampir 5 dan sudah 5 itu kan enak banget itu. Nikmat kan. Apalagi saat sujud Subhana Rabbiyal A'la, itu sehat tuh ibu-ibu, insya Allah. Oksigennya ke muka, aliran darah ke wajah yang membuat ibu cepat segar insya Allah. Jadi nggak lagi kusut, nggak perlu ambil dempul di sini, dempul di sini. Nggak perlu. Perlu juga sih ya kadang-kadang. Cuma artinya kalau dari situnya sudah bagus, insya Allah hatinya juga tentram. Makanya Subhana Rabbiyal Azim itu enak sekali kedekatan di situ. Apalagi kalau Al-Fatihahnya faham. Saya juga nggak yakin faham sih ya. Kalau diterjemahkan juga kurang enak sebetulnya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nggak usah diterjemahin, langsung feeling bahasa saja. Jadi kalau mengucapkan misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, itu enak kalau paham bahasanya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tiba-tiba baru Maliki Yaumiddinnya imamnya sudah Allahu Akbar. Ya nggak apa-apa, ikutin imam. Tapi memang mungkin hari ini imamnya sedang tidak menikmati sholatnya. Jadi itulah perlunya qabliyah, ba'diyah, puas-puasin nanti qiyamul lail gitu kan. Panjangkan ruku'nya, panjangkan sujudnya, itu perpanjang. Itu nikmat sekali. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Dalam segala hal, dalam cinta, dalam takut, dalam harap, dalam pasrah, hanya kepada Allah. Nikmat itu. Anak-anak kita, cucu-cucu perlu diajarkan
ilmu ini, sebab mereka menghadapi persoalannya juga yang berat-berat. Adik, kakak, saudara yang kemudian juga masih bimbang, terus bimbang oleh pikirannya, perlu diajarkan banyak-banyak membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sehingga ada tarekat-tarekat yang memberikan tekanan-tekanan psikisnya. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu barangkali pemahaman dia secara psikologis, karena ketika illa, kecuali, saya ingin berpositif thinking aja nih, juga jangan terlalu negatif. La ilaha illallah, La ilaha illallah gitu. Ada yang mengatakan, jadi memasukkan ke jantungnya, ada juga kayak gitu. Ini mungkin dengan tarekatnya sendiri, ya. Mungkin untuk memantapkan saja. Tapi kalau yang sudah rada-rada tua, janganlah, takutnya illallah, la illallah gitu. Ayo, 1 tahun ikut situ memang sih agak-agak radang, tapi cepat mati sebenarnya. La ilaha untuk kita saja, ya. Yang masih suka galau, suka bimbang, suka ragu, apalagi La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, huwallahu la ilaha illa huwa, Allahu la ilaha illa huwa. Mantapkan itu Bu ya, zikirnya yang banyak. Illa huwa, hanya Allah, bukan selain Dia. Selanjutnya adalah Al-Hayyu. Apa artinya Al-Hayyu? Yang maha hidup. Al-Hayyu. Ad-daimul baqa awidawil haya, wal hayatu sifah lillahi ta'ala, tastalzimu ittisafu bil ilmi wal iradati wal qudrah. Terjemahannya, Al-Hayyu artinya ad-daimul baqa, yang terus menerus hidup. Allah yang maha hidup, sifatnya itu bukan sekedar hidup. Jadi kehidupannya bukan sekedar hidup, tetapi dibarengi juga dengan ilmunya, al-ilmu kehendak dan kekuasaan. Jadi Allah itu Al-Hayyu, yang maha hidup. Tidak hidup tanpa pengetahuan. Bukan. Ada yang hidup sekedar hidup. Hidup tapi tidak memberikan manfaat. Ada juga yang seperti itu. Allah yang maha hidup ini, dengan kehidupan yang dimilikinya, dia mengetahui semua hambanya, semua ciptaannya. Dia juga maha berkehendak. Di balik kehidupannya itu dia maha berkehendak terhadap semua makhluknya. Dan dia juga maha berkuasa dan menguasai semua makhluknya. Ada istilah hidup vegetatif dalam bahasa medis barangkali ya. Ada orang hidup
Dia sebetulnya katakanlah Perdana Menteri seperti Ariel Sharon, ya, sebagai Perdana Menteri Israel. Tapi hidupnya di atas ranjang rumah sakit dengan bantuan alat-alat. Hidup nggak? Hidup. Tapi ada pengetahuan nggak? Masih punya kekuasaan? Ada kehendak? Tidak. Hidupnya Allah Al-Hayyu muttasifun bisifat, dibarengi dengan sifat-sifat pengetahuannya. Kehidupan Allah yang maha hidup itu dibarengi dengan pengetahuan, dibarengi dengan kehendak, dan dibarengi dengan kekuasaannya. Kalau kita kembali ke tadi kan orang sakit, nah sekarang orang sehat. Kita ini hidup nggak? Apakah kita mengenal lingkungan hidup kita semuanya? Ya. Kita nggak mengenal semua lingkungan hidup kita. Tapi pengetahuan, pengenalan Allah terhadap semua ciptaannya luas sekali. Yang kedua, kita hidup. Ketika turun hujan, kita mampu menghalaunya. Kita mampu berkehendak, Tuhan kalau bisa jangan hujan dulu lah. Ini baru lagi coba alat yang baru saya beli ini, apa Tuhan, gitu. Nggak bisa. Coba datang ke tempat nggak pakai macet, enak kali ya, gitu kan. Tapi Allah Maha Kuasa. Kita tidak kuasa. Kehidupan Allah yang maha hidup itu, ketika hamba mengerti Allah itu maha hidup, Masya Allah, betapa ruginya orang-orang yang menyembah Tuhannya tapi mati dari benda. Ya, gimana itu? Tetapi yang paling penting di sini adalah pikiran kita. Apakah di dalam pikiran kita Allah itu tetap hidup selama-lamanya? Dan Allah mengetahui kita dengan semua kondisi kita. Apakah Allah kemudian maha berkehendak terhadap diri kita? Ya. Kalau kita tahu Allah maha berkehendak terhadap diri kita dengan semua kehidupannya, dan kehidupan kita tergantung pada kehidupan Allah Al-Hayyu sebagai sumber kehidupan, nah, maka yang paling beruntung di dalam hidup ini adalah ketika orang hidup mendapatkan percikan asma Al-Hayyu, sehingga dia hidup dengan ilmunya Allah, hidup bersama kehendaknya Allah, hidup dan tunduk bersama kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang hebat. Jadi mengerti Allah sebagai Al-Hayyu dengan semua sifat-sifatnya, lalu kita menjalani hidup berdasarkan asma Al-Hayyu, Allah tidak pernah mati selamanya. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah, bersandarlah kepada yang maha hidup dan tidak pernah mati selamanya. Nikmat ya hidup seperti itu. Ketika bersandar kepada yang maha hidup. Sementara orang yang dapat jabatan dari bos yang bakal mati, itu nggak lama itu umurnya. Punya koneksi dengan seseorang yang nanti bakal mati, berubah lagi situasinya. Sebaliknya beruntunglah orang-orang yang menghayati Allah sebagai Al-Hayyu, yang maha hidup. Tawakalnya tuh mantap. Fatawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Bersandarlah kepada yang maha hidup dan tidak pernah mati selama-lamanya. Sampai di sini. Setelah mengetahui Allah itu Al-Hayyu, bagaimana seharusnya sikap kita dan apa yang Ibu rasakan? Ada yang ingin berpendapat? Setelah kita kenal konsep ketuhanan, Tuhan kita tidak dilahirkan, Tuhan kita tidak melahirkan. Tidak perlu merayakan hari kelahiran Tuhan,
tidak perlu meratapi hari kematian, dan betapa sengsaranya bertuhan kepada sesuatu yang bisa mati. Lebih mantap menjalani kehidupan, oke? Tidak ada rasa takut atau apalagi kira-kira? Nah, mungkin saya bisa bantu. Makanya kalau di ayat itu larinya fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bersandarlah kepada yang maha hidup dan tidak pernah mati selama-lamanya. Enak banget kalau begitu hidup. Ya Ibu ya, nggak ada matinya istilah kita. Jadi konsekuensinya adalah pasrahkanlah, sandarkanlah. Ini yang disebut dengan, kalau bahasa psikologinya itu, membuang energi negatifnya itu dari jiwa. Sudah, sandarkan saja kepada yang maha hidup dan tidak pernah mati. Al-Qayyum. Ini yang lebih komplit lagi. Bayangkan dia yang Al-Hayyu sekaligus Al-Qayyum, yang maha terus menerus mengurusi makhluknya, ciptaannya. Betapa bahagianya hidup ketika kita tidak perlu ngempanin Tuhan untuk dikasih makan pagi, siang, dan malam berbentuk sesajen misalnya. Kalau makan, ini buat kami, ini buat Tuhan. Supaya Tuhan juga bisa makan. Ya. Makanya Allah tidak minta dagingnya, Allah juga tidak minta darahnya. Yang Allah mau dari kamu adalah takwanya. Allah yang terus menerus mengurus makhluknya. Ini lebih kepada mengurus ketimbang mengatur. Allah, betapa tenangnya kita ini setelah meyakini Allah yang terus hidup tetapi juga terus mengurusi makhluknya, semua kebutuhannya. Ada yang baru bangun tidur membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, karena dia berdoa, Allah balas karena dia sudah memuji Allah. Allah kasih percikan kemuliaan buat orang yang berdoa tadi. Ada yang baru bangun nggak bisa buka mata, mohon sama Allah. Ada yang mau bangun tiba-tiba sudah di bawah ranjang dan stroke, nggak bisa bangun, bermohon kepada Allah. Semua Allah urusi. Ada yang siang kemudian matahari terbit mau berangkat, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Allah sudah jamin rezekinya. Sebagaimana burung pergi di pagi hari, kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Ada yang mau berangkat nggak punya ongkos, minta sama Allah, Allah mudahkan jalannya. Ada yang mau berangkat, keluarganya sakit, minta lagi kepada Allah. Tak pernah berhenti mengurus makhluknya. Al-Hayyul. Sampai di sini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa ini menjadi satu nama Allah yang agung? Karena kalau di dalam jiwa seseorang, dia meyakini Allah la ilaha illa huwa, dialah satu-satunya sesembahan yang paling berhak untuk saya cintai, saya takuti, saya harapkan, dan saya pasrahkan dalam urusan hidup saya. Dan dialah yang maha hidup selama-lamanya dan mengurus saya juga terus-menerus. Kalau dia sudah punya keyakinan itu, bless itu, awareness, acceptance, dan let it go gitu, itu udah mengalir jiwanya itu. Energi negatif itu betul-betul keluar dari dirinya. Ini saja, sampai jumpa minggu depan kita akan membahas la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Oh, dahsyat lagi tuh. Sudah dia Al-Hayyul Qayyum, baru la ta'khudhuhu sinatun
Makanya kalau nggak datang minggu depan rugi banget. Gitu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.